Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan study case tentang beberapa konten-konten angle terhadap topik yang lagi trending tertentu. Biar apa tujuannya? Sama seperti dengan konten message, biar pikiran lo makin tajam, biar lo langsung bisa menentukan gimana caranya gue ngejahit sebuah topik konten ke dalam topik konten yang gue bahas, jadi ada benang merahnya dengan message tertentu dan dengan sisi pandang tertentu. So, gimana penjelasannya lebih detail? Langsung simak. Setelah lu udah bisa belajar tentang content message, sekarang selanjutnya lu perlu mengetahui yang namanya content angle. Angle itu adalah sudut pandang. Artinya, setiap konten yang mau lu buat, lu bisa menentukan sudut pandang lu sendiri. Sudut pandang siapa. Nah, content angle ini sebenarnya lebih banyak digunakan ya. Nggak melulu harus digunakan saat lu membuat content message, makanya gue nggak sediain framework di sini. Tapi gue mengharapkan lu bisa menginstal ke kepala lu tentang si content angle ini. Content angle ini banyak sekali dan sering sekali gue gunakan tekniknya untuk membahas sebuah topik yang lagi trend. Tapi topik yang trending tersebut bukan topik yang gue bahas di akun gue. Makanya gue pakai yang namanya pembahasan topik tersebut dari angle seseorang. Dari sudut pandang seseorang. Kita mulai dari dasarnya dulu. Ya, pada dasarnya semua konten itu tuh punya angle. Ya kan? Kayak tadi, tips profil LinkedIn jadi glowing. Kayak modul sebelumnya ya. Angle-nya dari sudut pandang siapa nih? Satu, tips profile LinkedIn jadi glowing bisa dilihat dari sudut pandang recruiter. Ya kan? Lu jadi kayak bisa cerita, kita para recruiter cari sudut pandang atau profile LinkedIn yang seperti apa yang kita bakal tertarik. Sudut pandang pelamar kerja. Kalau pelamar kerja ini, lu bisa ngambil sisi pandang di mana lu sebagai pelamar kerja juga seperti audiens lu, dan lu ceritain pengalaman lu, CV lu yang tembus itu profile LinkedIn lu yang akhirnya dikontak sama orang lain tuh, sama HRD lain tuh seperti apa. Jadi lu sharing pengalaman bisa. Sudut pandang bos atau manager. Nah, ini juga bisa bikin tips profile LinkedIn jadi glowing untuk seorang bos dan manager. Jadi nggak ngomongin lagi untuk pelamar kerja ya. Bukan lagi untuk orang dapetin kerja, tapi biar profil LinkedIn-nya seorang manajer atau bos itu bakalan lebih bagus, lebih trendy. Jadi beda orang nih, udah beda orang nih, atas bawah dan lain-lain. Sudut pandang konsultan HRD. Sudut pandang konsultan HRD itu ngaruhnya adalah kalau lu ngelihat profile LinkedIn para pelamar kerja dan fresh graduate dari sudut pandang orang yang bikin modul HRD, itu bakalan lebih nerima yang mana. Jadi satu konten tentang profil LinkedIn ini banyak banget dari sudut pandang mana yang lu bisa pilih. Saat lu memilih sudut pandang tertentu, message-nya pasti harus ganti. Contoh, kalau sudut pandang bos manager, berarti message-nya bukan gini loh cara bikin profil LinkedIn yang biar lu bisa keterima kerja. Enggak dong. Tapi lu ngebahasnya gini loh cara bikin profil LinkedIn buat profesi manager biar lu punya followers juga di LinkedIn dan dilihat sebagai intrapreneur atau influencer yang kerja kantoran. Influencer di LinkedIn kan juga ada. Dan kemungkinan lu bisa dapetin job yang gajinya 2 kali lipat. Sehingga message kontennya beda, isi kontennya juga beda. That's why lu harus pikirin lagi tentang angle kontennya mau dari mana. Contoh kedua, Daily Life at Tembagapura, PT Freeport Indonesia. Ini kan tadi kontennya adalah tentang orang yang kerja di tambang, nomor 1 nih. Tapi bisa juga kita ngebahas konten ini dari angle orang lain yang punya keluarga kerja di tambang. Atau kita bisa juga untuk bikin konten biar orang-orang tuh mau melamar ke si PT Tembagapura, Freeport Indonesia ini di Tembagapura sebagai HRD perusahaan tambang tersebut. Kalau lu berubah dari angle orang yang kerja di tambang ke orang yang punya keluarga kerja di tambang, pasti message-nya berbeda. Judulnya boleh sama, tapi message-nya berbeda dan kedepannya skrip dan apa yang diomonginnya pasti berbeda. Oke? Isi kontennya pasti berbeda. That's why angle ini penting banget. Dan angle, lu ngerti angle ini, lu bisa nge-tweak. Tweak itu tuh kayak ngebelok-belokin angle dari topik tertentu
masuk dan bisa ada benang merah ke topik yang lu bahas. Ini kuncinya angle. Contoh, kemarin lagi rame tentang resesi global 2023. Oke. Nah, resesi global ini kan adalah sebuah fenomena makroekonomi. Tapi kita bisa bahas dari angle beberapa profesi dalam melihat resesi global dan efeknya kepada profesi tersebut. Kalau sudut pandang ekonom, udah jelas banget resesi global ini sangat mudah untuk dipahamin ya, dibahas. Sudut pandang konten kreator, apa nyambungnya profesi konten kreator sama resesi global? Kita bisa nyambungin resesi global ini efeknya kepada pekerjaan konten kreator dan juga sudut pandang pemain biola. Anggap kita mau ngambil angle-nya dari tren ini, sudut pandang pemain biola, kita bisa bikin angle-nya dari sudut pandang siapa? Angle dari sudut pandang siapa? Resesi global 2023, sudut pandang pemain biola. Kondisinya gimana tuh? Kan? Jadi kondisinya gimana tuh? Ini gue sediain lagi biar lu lebih paham lah, lebih dijabarin lagi. Ini nggak usah lu tulis atau apapun itu, yang penting di kepala lu aja. Kalau ada, jadi ngomongnya gini ya di bagian ini ya. Kalau ada resesi global 2023, seorang pemain biola ini melihat resesi global 2023 ini bakal memengaruhi ke dirinya seperti apa? Yaitu jika terjadi resesi pemain biola, bisa kehilangan job karena perusahaan-perusahaan nahan pekerjaan. Jadi lu tahu dari isu yang lu mau bahas, disambungin ke sudut pandang pemain biola, caranya gimana sambungin ke sudut pandang tersebut apa? Atau kita bisa juga bilang gini, topik yang lagi trending, mau dibahas dari angle si pemain biola, ngefeknya apa ke kehidupannya dia? Kalau seandainya ada topik trending yang lu nggak nemuin angle-nya dari audiens lu atau dari topik lu, dan nggak nemuin kondisinya gimana yang bakal berefek ke ke kehidupan atau ke topik lu, jangan dipaksain. Berarti tren itu nggak cocok untuk digunakan untuk akun lu. Contoh yang nggak cocok buat akun gue, misalnya ada tren tentang goyang inul. Bukan goyang inul ya, goyang apa? Goyang patah-patah atau goyang apa gitu, goyang gayung, nggak tahu. Angle-nya dari sudut pandang siapa? Kalau lu bahas tentang self development, kayaknya nggak masuk deh. Kalau sudut pandang konten kreator masih bisa. Kondisinya gimana tuh? Konten kreator ngelihat fenomena tentang goyang gayung, terus gue ngasih gue ngelihat bahwa konten kreator zaman sekarang kualitas kontennya, isi kontennya udah mulai menurun. Bisa. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang self development ya nggak bisa. Gitu ya. Balik lagi ke contoh sudut pandang pemain biola, jika terjadi resesi pemain biola bisa kehilangan job karena perusahaan-perusahaan nahan kerjaan. Alhasil dengan lu udah menentukan ini, ya, lu dapat judul konten dari tren tersebut, nasib pemain musik jika resesi terjadi. Ini kan tadinya biola, gue bikin aja musik biar lebih global gitu. Message apa ini konten? Kalau resesi beneran terjadi, ini efeknya ke pekerjaan lo sebagai pemain biola atau musik. Ini message-nya. So what kalau gue tahu itu? Biar lo siap-siap, cok. Dibilangin bandel banget ya. Gue harap mengerti ya. Dari lu resesi global, lu lihat dari angle sudut pandangnya siapa, kondisinya gimana ke kehidupan si sudut pandang orang tersebut, baru bikin judul kontennya, message kontennya apa, so what kalau gue tahu itu, baru lu masuk ke dalam teknik-teknik yang akan gue jelasin di advance content creation. Dan ini gue udah pakai works buat mengikuti tren-tren dan menyambungkan ke dalam topik yang lu bahas. Oke? Dan kalau misalnya trennya nggak bisa lu masukin, lu nggak ngerti, atau lu udah coba pikir, paksain pala lu gitu, nggak ada nyambung-nyambungnya, nggak ketemu nih ini semua, jangan dipaksain, nanti aneh jadinya, ini maksa gitu. Oke? So, see you in the next module.